Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutin praktikum kita ya. Jadi bertahap ya. Jadi sekarang kita akan ngebahas soal beberapa cara mengakses mikrotik ya. Ada 3 cara. Sebenarnya ada banyak cara, tapi di sini saya ngejelasin cuman 3 aja. Mungkin yang pertama itu ada Winbox ya. Pertama Winbox, kita cara mengaksesnya menggunakan Winbox. Kemudian ada Webfix, yaitu web kayak kalian kalau mau mengakses router kayak TP-Link dan sebagainya itu ya, yang router biasa. Nah, kemudian ada kita yang ketiga itu ada Telnet ya. Kemudian yang keempat itu ada SSH. Nah, yang pertama itu kita ngakses menggunakan Winbox dulu ya. Kalian bisa download Winbox-nya. Nah, di sini karena saya download Winbox, kemudian ini udah saya start running. Saya mau ngelihat IP-nya, IP address print. Nah, kita ngakses router 1 nih. IP-nya 192.168.122.140. Login admin kosong, kita connect. Nah, kita udah masuk ya. Nah, kita fokus di sini aja teman-teman. Nah, jadi di sini kita udah ngakses yang pertama ya, menggunakan Winbox. Nah, jadi perlu kalian tahu, jadi di IP service kita masuk ke IP service. Nah, di sini itu ada beberapa cara teman-teman, cara mengakses ke mikrotik. Jadi yang pertama itu ada API, dan yang kedua ada API, SSL, kemudian ada FTP, kemudian SSH, Telnet, Winbox, dan Webfix. Ini web ya, ini jarang kita gunain sebetulnya. Yang ini itu jarang kita gunain. Maka dari itu kalau misal enggak kita menggunakan service itu, mending kita matiin teman, untuk mengamankan ya, meminimalisir kebobolan kita routernya. Kita disable, kemudian nah yang aktif itu cuman 4 nih. Nah, kita yang pertama itu udah pakai Winbox ya. Jadi Winbox ini mungkin kalian diklik aja di sini. Nah, di Winbox IP service-nya itu di sini ada port. Nah, port ini adalah port default. Ya kan? Kemudian kita misal mengganti port defaultnya itu misal berapa? 8888. Bisa kita ganti port Winbox sebenarnya, tapi ini nggak usah ya Winbox kita. Terus di bawahnya ada available from. Nah, ini berfungsi itu IP yang mengizinkan akses ke Winbox. Misal IP saya di sini IP config. Nah, IP saya di sini adalah 192.251. 192.251. Oke. Kita buka Winbox lagi. Ya, misal di sini diganti ya 100.1. Kita bisa apply, kita oke. Nah, jika kita udah available from-nya kita udah isikan, maka yang terjadi jika kita login ke sini teman-teman, nah itu bakal nggak masuk, soalnya kita udah mengisi di sini. Maka kalian bisa lihat nih, login in, dia mau masuk tapi nggak bisa teman-teman, karena IP kita itu yang di sini ya. Nah, ini IP kita itu segini, sedangkan yang diizinkan itu 100.1 ini. Maka boleh kita tambahkan, ini nggak bisa ya, maka boleh kita tambahkan di sini ya. Misal IP kita 25.1, apply, kemudian oke. Nah, kita masuk lagi nih Winbox, IP-nya tetap sama, kemudian login admin, password kosong, kita connect. Nah, hasilnya dia bakal masuk teman-teman. Oke.
kita close. Nah, udah selesai cara mengakses Mikrotik. Yang pertama menggunakan Winbox, yang kedua itu kita akses menggunakan Webfix. Nah, Webfix ini simple sih teman. Webfix ini kita cuman mengakses Mikrotik menggunakan web. Nah, caranya gampang, kalian buka Google Chrome aja. Nah, akses IP WAN-nya. Misal di sini kan IP kita kan, saya contoh IP kita ini, IP routernya ya, kita akses ini 122.140.140. Oke, kita coba akses di sini 192.168.25.122.140. kita enter, maka dia masuk ke Webfix. Nah, ini Webfix ya, ada quick set kemudian Webfix. Nah, Webfix ini itu mirip seperti kalau kita main di Winbox teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, kalau kita masuk ke IP service-nya ini persis sekali, cuman di sini itu menggunakan service web ya, service web ini. Nah, coba kita ganti misal 192.168 ya kan, available from-nya kita ganti 101 misal. Apply, oke. Nah, apa yang terjadi? Kita coba buka lagi 192.168.122.140. Kita enter. Nah, maka dia nggak bisa di sini teman-teman. Benar ada tulisan errornya sih. Kita 22.140. Oh sorry, 92.168.122.140. Nah, maka dia bakal seperti ini, dia nggak bisa connect karena kita udah mengisi di sini available from-nya udah kita isi. Maka kita kalau mau ngakses, kita tambahin IP kita yang di sini, IP ini teman-teman. Contoh 192.168.25.1. Apply, kemudian oke. Apakah kita bisa masuk? 192.168.122.140. Nah, hasilnya kita bisa masuk. Nah, seperti itu fungsi dari available from. Nah, oke. Ini yang kedua udah. Yang pertama kita menggunakan Winbox, yang kedua itu kita menggunakan web ya, Webfix ini. Nah, di sini juga ada terminal juga ya, kalau kita menggunakan CLI. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan Telnet. Nah, Telnet itu kalian bisa download ya, download putih namanya, kayak download putih. Nah, kalian kalau mau masuk Telnet atau SSH kalian bisa download di putih, kemudian download share. Lalu kalian di sini nih ada ya, kalian download sesuai versi kalian ya, 64 atau 32. Saya menggunakan yang 64, jadi kita langsung aja buka putihnya di sini. Kita buka putih, kemudian kita masuk menggunakan yang pertama itu Telnet. Nah, Telnet ini ada portnya nih, portnya 23. Nah, kita menggunakan Telnet, IP-nya sama 192.122.140, IP one-nya ya, IP ini, IP yang ini. Kalau udah, kita bisa masuk nih. Portnya jangan lupa portnya 23 defaultnya, ini masih default. Portnya 23, kemudian kita open. Nah, maka dia, nah kita udah masuk ya ke Mikrotiknya. Sorry, kita login lagi admin. So, nah ini udah masuk ke Mikrotik menggunakan Telnet. Nah, misal kita mengubah portnya juga bisa teman-teman. Misal portnya kita ubah menjadi 2525 misal, atau enggak 23. Nah, kemudian kita apply, kita coba buka lagi gunakan putih di sini
192.168.22.140. Kemudian portnya itu 2323. Kalau 23 dia udah nggak bisa masuk teman-teman. Nah dia lama banget, ini nggak masuk tuh, connection refuse, maka kita harus portnya itu harus kita ganti juga. 8.140, portnya 2323, kita open maka dia bakal bisa masuk ke MikroTik. Oke, nah sama sebenarnya di bawahnya ada available from-nya juga. Kalian ya tahu lah, saya udah saya jelasin fungsinya sama. Jadi ini mengizinkan IP tertentu untuk masuk ke telnet ya. Jadi kalian bisa praktek di sini ya. Nah oke, saya lewatin aja, nanti kalian praktek sendiri. Nah yang keempat terakhir itu ada port SSH. Sama sebenarnya SSH kita masuk menggunakan putih juga. Sini kita masuk menggunakan putih 140. Nah itu menggunakan SSH, dan SSH ini di port 22. Kita open, nah kemudian kita yes, kita coba masuk menggunakan admin, kemudian password kosong. Nah oke, ini menggunakan SSH. Nah mungkin cukup sekian dulu ya dari video ini. Jadi kita udah ngebahas soal IP service hari ini ya di video ini. Kalian bisa, ini fungsinya sama, yaitu mengizinkan IP tertentu untuk masuk ke MikroTik dan menggunakan ini ya, service tertentu. Nah, mungkin cukup sekian dari video ini. Jika ada kata mau dimaafkan ya. Saya Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.